Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Liza Ayuwandira dari kelas Teknik Informatika 231 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Bani Rahmat Malang. Ini adalah part 2 untuk ujian akhir semester mata kuliah pemrograman game. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma yang saya gunakan. Ini adalah game saya yang mungkin di part 1 sebelumnya sudah saya praktekkan dan jelaskan skripnya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit nih, karena ini tuh ngebahas tentang pengembangan rune IT kan. Nah, sebuah game yang bergenre side-scrolling platformer yang dirancang sebagai media kampanye kesadaran lingkungan di sebuah game. Nah, terinspirasi dari mekanik klasik Super Mario. Nah, game ini menantang pemain melewati berbagai rintangan dalam dunia yang terancam oleh kerusakan ekologi. Nah, kayak konsep visual dan narasi rune IT yang mengacu pada kampanye Menenun Suara Timur yang menyoroti isu korupsi iklim dan dampaknya terhadap masyarakat di wilayah timur Indonesia. Melalui desain level yang adaptif, pemain diajak untuk memahami urgensi perlindungan alam sambil menghadapi musuh yang merepresentasikan praktek eksploitasi lahan. Hasil akhir dari proyek kami itu menunjukkan bahwa integrasi isu sosial politik dalam mekanisme game platformer dapat menjadi alat edukasi yang efektif dan interaktif bagi generasi muda. Nah, ini untuk gamenya. Yang sebelumnya saya bicarakan bahwa game hanya bahan mentah yang belum selesai. Kemudian saya jelaskan algoritma yang saya gunakan. Pertama, saya menggunakan implementasi finite state machine atau SMM pada transisi animasi cycle process. Nah, di sini. Jadi, logika pergerakan pada fungsi ini itu dasarnya adalah implementasi dari konsep finite state machine atau mesin kondisi terbatas. Nah, algoritma ini mengevaluasi kondisi atau state terkini dari variabel kecepatan atau velocity dan posisi karakter terhadap objek lain atau lantai. Nah, algoritma membaca input jika kecepatan absolute X kurang dari 0. Atau X kurang dari 0 dan fungsi bernilai is on floor. Seperti ini. Nah, itu jika terus status beralih ke state run. Nah, jika status lantai bernilai false, maka sistem akan memaksa transisi ke state jump. Mengabaikan input pergerakan horizontal untuk memprioritaskan animasi. Nah, pendekatan FSM ini mencegah terjadinya konflik visual seperti karakter terlihat berlari saat sedang melayang di udara. Nah, kemudian yang kedua adalah integrasi fisika berkelanjutan atau Euler integration. Velocity. Nah, sistem gravitasi dan lompatan tidak menggunakan animasi statis, melainkan dihitung secara matematis menggunakan kalkulasi fisika setiap bingkai frame atau delta time. Nah, algoritma secara konstan menambahkan nilai konstanta gravitasi ke sumbu Y. Nah, atau kecepatan vertikal ya. Nah, saat karakter tidak menginjak lantai, ini adalah bentuk komputasi dari Euler integration, di mana kalkulasi velocity delta itu tuh memastikan lompatan karakter membentuk kurva parabola yang akurat dan responsif layaknya hukum fisika dunia nyata. Nah, kemudian ada algoritma deteksi kolisi atau bounding box intersection. Nah, agar karakter IT dapat memijak tanah tanpa timelapse, tanpa menembusnya gitu ya. Game ini tuh mengandalkan algoritma deteksi tabrakan collision detection. Jadi, sistem akan terus menghitung persilangan atau intersection
koordinat antara batas kotak karakter dengan batas grid tilemap lingkungan sekitarnya. Nah, jadi ketika fungsi move and slide ini tuh dipanggil, nah algoritma secara otomatis menyesuaikan vektor posisi karakter untuk berhenti atau bergeser di sepanjang permukaan objek yang padat. Nah, kemudian 4 atau yang terakhir, pola desain observer. Nah, pada sistem interaksi atau event driven, untuk mengelola rintangan seperti korupsi iklim dan titik akhir atau win state. Nah, permainan menggunakan fitur sinyal. Nah, dalam rekayasa perangkat lunak ini adalah penerapan dari observer design pattern. Nah, alih-alih menggunakan algoritma looping yang terus-menerus mengecek apakah pemain menyentuh rintangan atau yang akan membebani memori atau CPU. Nah, sistem menggunakan pendekatan event driven. Objek rintangan hanya bertindak diam dan baru akan mengeksekusi blok kode seperti mengurangi nyawa atau mengakhiri level tepat saat peristiwa atau event persilangan area terpacu. Nah, jadi ini tuh penjelasan singkat algoritma yang mungkin saya gunakan dan akan saya implementasikan gitu ya untuk game saya yang masih gambaran mentah ini. Cukup sekian dari saya. Ini pengumpulan ujian akhir semester 6 pemrograman game dari saya Liza Ewandira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.